nanti ke depan ini nggak boleh ada alasan apapun untuk menahan mereka. Kalau itu pakai 27A memang yang itu yang relevan. Begitu banyaknya kasus-kasus yang tadi bahwa tidak tepat menggunakan undang-undang ITE tapi dipakai undang-undang ITE karena ada relasi antara penegak hukum dengan yang lapor. Nah ini kasus Dr. Tifa dan lain-lain dan Roy dan ini kan menjadi perhatian publik. Jadi perhatian publik saja berani pakai pasal-pasal yang kurang pas. Apalagi yang tidak jadi perhatian publik dan itu jumlahnya banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, sobat RH sekalian, the one and the only Profesor Henry Subiakto. Ya, Subiakto ya, bukan Subianto ya. Subiakto. Prof, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Prof hadir di sini, ya kan? Ya. Kedua, kalau Prof masih termul barangkali nggak akan hadir di sini. Oh, saya kan pernah musuhan sama Anda. Sama Rocky Gerung ya, Bang. Rocky Gerung kemarin vikol sama saya. Dia di UNER, saya di Jakarta di vikol gitu. Oke. Time change ya kan, people change juga ternyata. jadi sobat dan sekalian, akhir-akhir ini menarik gitu melihat pendapat Prof Henry Subiakto ya, terutama soal ijazah palsu. Saya walaupun sebagai host, tetapi host yang berpihak sudah. Tentu berpihak pada keyakinan kita bahwa yang namanya dunia akademik itu nggak boleh diganggu-gugat, ya kan? Kalau yang dipermasalahkan ijazah, ya tunjukkan ijazahnya, jangan kemudian tiba-tiba macam-macamnya. Tapi kita akan dengarkan perspektif Prof Henry Subiakto. Tapi sebelumnya saya mau tanya Prof. Nah, judul kita ini kan Prof Henry Subiakto dari termul menjadi terpanggil. Jadi this is your time for clarification. Sebenarnya saya bukan termul. Okay. Saya ini masuk ke pemerintahan dan mendukung pemerintah itu sejak SBY. Oke, tahun 2007. 2007. Okay. Karena saya diajak oleh rektor ITS yang jadi menteri. Okay. Saya dari UNER, rektor ITS-nya jadi menteri, saya diajak ke Jakarta, Profesor Muhammad Noh. Okay. Jadi sejak itu, jadi saya bukan orang yang dapat jabatan dari Jokowi sama sekali bukan. Tetapi ketika di pemerintahan memang saya kagum waktu itu, awal-awal itu. Lihat beliau orang yang sederhana begitu kan. Bodoh, saya juga begitu. Iya, Anda kan juga waktu itu kan jadi komisaris itu kan. Saya justru nggak jadi apa-apa zaman Jokowi itu. Saya jadi staf khusus Mensesnek. Makanya itu, saya itu malah justru jabatan saya itu jabatan sejak zaman SBY. Nggak berubah. Bahkan pernah jadi komisaris itu zaman SBY. Jokowi nggak jadi apa-apa saya. Gitu. Tetapi karena sebagai orang yang waktu itu melihat ini harapan Indonesia, ini beliau ini orang yang tidak, katakanlah tidak memiliki kaitan dengan masa lalu dan lain-lain Orde Baru dan sebagainya. Oh, ini hopes ini harapan ini. Jangan gitu salah, saya ada bukunya itu. Saya kumpulan tulisan saya, harapan itu bernama Jokowi. Buku saya tentang komunikasi politik, saya udah bahas tentang komunikasi politik Jokowi yang tidak memerlukan lagi. Saya waktu itu saya menunjukkan bahwa dia ini tidak memerlukan lagi menjadi doktor atau profesor gitu ya. Tidak perlu jadi rakyat, cukup jadi rakyat untuk mendapatkan dukungan rakyat. Saya begitu waktu itu. Tapi kan kita semua kemudian lihat, tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita kritisi pada dia. Dan itulah kemudian akhirnya semakin kuat ketika dia tetap membiarkan atau bahkan mendorong anak-anaknya menjadi pejabat gitu kan, menjadi awalnya jadi wali kota Solo, belakangan sampai jadi wakil presiden, menantunya jadi gubernur. Itu terus apa gitu loh kelebihannya kalau seperti itu. Ini kritikan kita. Belum lagi ketika dia flip flop
dia ngomong A, dia di pagi hari berubah menjadi B di kemudian hari dan sebagainya. Itu jelas kita agak sulit. Apalagi mengenai kasus ijazah yang sampai sekarang dia tidak mau menunjukkan ketika rakyat ingin tahu sebenarnya seperti apa, objektivitasnya itu seperti apa. Tapi sebenarnya saya menjadi kritis sama Jokowi itu sejak 2023. 2023. Ketika dia sudah mulai membiarkan anaknya ada di mana-mana itu kita udah mulai wah ini ada something wrong ini kan gitu kan. Tapi kan kalau Gibran kan 2020. Ya kan sebelumnya udah di Solo kan? Iya, Gibran 2020. Di Solo kan? Iya. Dan itu di situ. Kemudian ketika dia menggunakan atau memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan jalannya Gibran menjadi wakil presiden, nah itu lebih lagi. Itu menjadi kayaknya titik balik banyak orang itu di situ. Itu. Begitu jadi. Yang jelas jiwa akademik itu kemudian tidak bisa dikekang kan? Ya karena ketika saya udah kembali ke perguruan tinggi, tentu saja saya tidak bisa dong seperti dulu, seperti ketika di pemerintahan ya mau tidak mau kita loyal ya. Tapi ketika kita ini ada di perguruan tinggi, kita harus melihat secara objektif dan tidak bisa membiarkan sesuatu yang katakanlah ada hal-hal yang perlu kita kritisi lalu kita diam. Itu aneh, sesuatu yang aneh. Nah sekarang kita bedah satu-satu Prof ya mengenai penersangkaan RRT ini terutama ya. Kan ada 8 tapi kita membahas yang 3 dulu karena itu 3 ini kelihatannya yang betul-betul diincar. Saya ingin mulai dari banyak hal ya, tetapi yang jelas pasal yang dikenakan kepada mereka itu adalah ada 5 pasal katanya salah. Pasal 210 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara, yaitu pencemaran nama baik. Kemudian, pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun, itu fitnah. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE itu dengan ancaman hukuman 2 tahun, yaitu pencemaran nama baik dengan media elektronik. 3 ya. Lalu keempat pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukum 6 tahun. Yaitu penyebaran kebencian Sarah. Yang berbau SAR tambah yang lainnya kan. Dulunya SARA lalu kemudian dirubah menjadi SAR. SAR tapi dan minoritas dan sebagainya. Macam-macamnya. Nah, disabilitas dan sebagainya. Kemudian itu 4. Nah, 5 yang enggak masuk akal tuh menggunakan pasal 32. Pasal 32 itu kira-kira ngoprak-ngaprek, ngerobek-robek, ngerusak dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen pribadi orang. Kena itu ancaman hukumnya 8 tahun dan lebih gila lagi adalah ngoprek-ngoprek dokumen seolah itu adalah akta yang otentik. Memanipulasi informasi elektronik seolah otentik. Ya. Nah, itu kena 12 tahun penjara. 35 itu. Pasal 35. Nah, jadi 6 itu yang dikenakan kepada RRT ini. Dengan sebuah memang mereka berpendapat dan pendapat itu secara ilmiah mereka tuangkan di dalam buku Jokowi's White Paper, ya kan? Artinya ada pertanggungjawaban akademiknya. Kalau Anda mau kritik mereka ya kritiklah, inilah pendapat mereka yang komprehensif. Jangan piece of speech di mana gitu, misalnya suara di rakyat bersuara dan lain sebagainya. Oke. Saya tidak tahu Prof mau dari mana. Silakan Prof explore baik-baiknya dan bagaimana kemudian kita bicara mengenai menegakkan keadilan terhadap 3 orang tersangka ini. Silakan. Pertama, kalau kita bicara mengenai pasal 27 ayat 3 yang kemudian berubah jadi 27A, juga pasal 28 ayat 2 yang kan ada 2 ini. Itu semua adalah jenis pidana yang ada di Undang-Undang ITE yang disebut sebagai computer related crime. Apa itu computer related crime? Yaitu kejahatan melalui komputer atau menggunakan komputer atau menggunakan informasi elektronik. Kejahatannya sudah ada sejak dulu. Di KUHP ada, fitnah di KUHP ada, makanya ada 310, 311 tadi. Di KUHP ada. Tapi kemudian ketika dia menggunakan komputer dan informasi elektronik, itu namanya computer related crime. Nah, sebenarnya ketika ini ngomong 27A kemudian 28 ayat 2, ini ketika digandengkan, disambungkan atau alternatifnya dengan
32 dan 35 ini jenis Nggak nyambung. pidana yang berbeda. Iya. Yang satu adalah computer related crime, yang satu computer crime. Oke. Yang computer crime yang 32 dan 35 Iya. itu kejahatan terhadap komputer atau informasi elektronik. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mudahnya ya. Iya. Kejahatan apa yang dilakukan oleh mereka yang Iya. ditersangkakan Iya. ketika dia disebut kejahatan terhadap komputer atau kejahatan terhadap informasi elektronik? Seolah-olah yang diserang itu informasi elektronik, yang dijahati itu informasi elektronik. Iya. Itu 32, 35. 35. Nah, saya mau mencoba dulu dari 27A dulu. Oke, biar penonton paham, Ya. kita bacakan pasalnya. Silakan. Jadi pasal 27A itu sudah termasuk undang-undang yang terbaru ya? Itu yang terbaru. Itu mulai berlaku 1 Januari 2024. Ya, 2024 ya. Pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. ITE 2024. Undang-undang Nah, pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 Oke. ya, mengatur tentang pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Ya. Tindakan ini diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Ya. Tetapi frasa orang lain tidak berlaku untuk pemerintah karena putusan MK ini ya. Ya. Lembaga atau kelompok. Pasal ini merupakan perubahan dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sebelumnya. Oke, silakan, Bro. Putusan MK, ya Anda perlu tahu, Ya. itu sebenarnya tidak merubah norma sebelumnya. Ya. Norma sebelumnya juga sama. Ya. Yang namanya pencemaran nama baik itu harus pada seseorang, Ya. pada natural person, Iya. pada individu yang Ya. namanya disebutkan. Ya. Cuma dulu itu belum jelas karena yang memiliki tafsir seperti itu selalu saya, karena Iya. saya tahu awalnya gitu Iya, ya. iya. Nah, ketika Tapi di MK, di polisi nggak mempan. di polisi seringkali enggak gitu loh. Pokoknya asal Untung institusinya. MK itu ketika memutuskan ya pasal itu, dia boleh dikatakan memperkuat norma yang selama ini kita sampaikan. Oke. Jadi saya bersyukur sekali itu Ya, putusan oke. karena memang MK ketika itu memutuskan itu, sebelumnya saya diundang sebagai ahli di MK tanggal 17 Desember 2024. Oke. Kemudian diputusnya itu kira-kira bulan Maret 2025. Ya. Jadi itu, tapi kasusnya 2024. Ya. Nah, pasal ini tadi Anda baca bahwa ini sanksinya cuma 2 tahun. Ya. Otomatis nggak bisa untuk nahan. Ya. Jadi tidak boleh ada penahanan karena Ya. pakai pasal Ya. 27A. Oke. Dan pasal 27A itu dulunya sebelum 2 tahun dia 4 tahun. 4 tahun. Nggak bisa nahan juga. Nggak bisa nahan. Itu zaman saya yang mengubah. Ya. Jadi saya yang ngubah ketika saya jadi ketua Panja, kemudian dari DPR itu ada Doktor Jenderal Purnawirawan Pak TB Hasanuddin. Ya. Itu kita memutuskan, pemerintah dan DPR memutuskan jadi 4. Oke. Nah, belakangan diturunkan lagi menjadi 2. Jadi 2. Sebelumnya itu 6. 6. Ya. Artinya apa? Bisa nahan. Artinya kalau dulu 6 bisa dipakai nahan. Ya. Artinya regulator DPR dan pemerintah itu sepakat ini jangan sampai dipakai untuk nahan. Ya. Maka diturunkan dia Ya. ke 4, Ya. turunkan lagi ke 2 gitu kan. Kalau masih ada yang nahan karena digandengkan dengan pasal lain, ini berarti ada mencoba untuk ya boleh dikatakan ini penyelundupan hukum gitu kan. Karena sebenarnya memang ini kan kalau kita ngomong ijazah, kalau nanti misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan dan ternyata benar-benar asli, maka pasal 27A ini bisa kena. Ya. Roy Suryo dan kawan-kawan bisa Ya, kena. Roy Suryo, kalau benar-benar Rismon, asli. Dr. Tifa, ya. Tapi kan selama ini kan tidak pernah ditunjukkan. Ya. Jadi di situ kan, maka tidak boleh loncat. Harus diselesaikan dulu, tunjukkan dulu atau dianalisis dulu kebenarannya secara terbuka kan gitu. Sehingga pasal 27A ini oke lah. Sebenarnya memang ini agak tepat pakai pasal 27A. Asal sekali lagi, asal ijazahnya benar-benar terbukti asli. Maka bisa kena pasal 27A. Tapi ketentuan bahwa itu tidak masuk pada pejabat negara dan lain sebagainya, itu nggak bisa kena Pak Jokowi ya sekarang. Gini, kalau itu dituduhkan kan menuduh berbuat sesuatu ya, itu kan menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal, itu kan menuduhkan berbuat sesuatu, dan itu kalau dia adalah presiden dalam konteks presiden, ya itu memang presiden itu bukan seseorang, bukan natural person ya, tapi lembaga presiden. Namun kalau
ini kan konteksnya juga disebut namanya Jokowi. Jadi Jokowi sebagai warga negara dia boleh. Boleh untuk ngadu. Artinya masih bisa masih relevan pasal ini. Masih relevan pasal ini. Cuma harus dibuktikan bener-bener asli atau enggak. Iya. Kalau enggak pernah ditunjukkan ya gimana mau membuktikan begitu. Void, null and void, itu batal demi hukum harusnya itu ya. Iya, makanya saya pernah mengatakan ke teman-teman bahwa sebenarnya negara ataupun juga pengadilan itu bisa meminta untuk ditunjukkan, dibuka. Atas nama apa? Ini sekarang ini kalau nggak ditunjukkan keributan nggak selesai. Iya. Keributan nggak selesai dan sekarang udah terjadi pembelahan. Iya. Masyarakat terbelah. Bahkan mungkin sudah saling ancam-mengancam, ingin menghukum, saling ingin menghukum kan? Iya. Dikit-dikit ingin menghukum yang sini, ingin menghukum sana, yang sana ingin menghukum sini. Ini kan mirip ketika era konstituante. Iya. Ada keterbelahan politik, keterbelahan masyarakat. Iya. Dan Bung Karno ketika konstituante tahun 55 sampai ribut sampai 59 dekret akhirnya. Munculkan dekret dengan prinsip hukum solus populi super malex. Oke. Nah, negara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya kalau sampai ada perkelahian, sampai ada keributan, konflik besar karena yang satu mendukung Jokowi, yang satunya ingin mendukung Roy Suryo untuk membuktikan kebenaran. Sebelum terjadi keributan ini, maka pemegang mandat undang-undang itu bisa saja itu adalah pengadilan ya. Pengadilan memaksa bahwa ini harus dibuka. Atau katakanlah yang mewakili negara, presiden begitu, memaksa. Semacam kayak dekret itu. Kalau memang menganggap bahwa ini bisa memunculkan konflik besar, itu yang 27A. Ya. Artinya masih relevan 27A ya. Tinggal proses hukumnya bagaimana nanti. Kemudian pasal 32. 28 dulu, 28 ayat 2 dulu. 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 ini sebenarnya adalah pasal tentang larangan pada orang memprovokasi berbau sara. Memprovokasi itu artinya mengajak, menyuruh orang lain, menghimbau kepada orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk supaya membenci atau memusuhi orang karena berbeda suku, agama, ras atau warna kulit dan sebagainya begitu. Jadi pasal 28 ayat 2 itu bukan sekedar memunculkan keributan gitu ya, tapi benar-benar ini kan mungkin bisa dibaca itu. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut. Jadi kontennya harus menghasut. Menghasut, mengajak, mempengaruhi orang lain. Lalu ada lagi tambahan, sehingga menimbulkan rasa kebencian. Artinya ini delik material. Harus muncul kebencian. Gara-gara dia mengajak lalu benci. Gara-gara dia memprovokasi ini perbedaan sara, perbedaan terkait dengan etnis, kebangsaan, ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, itu baru memunculkan permusuhan. Persoalannya apa bedanya Mas Roy sama Pak Jokowi? Sama-sama Jawa, sama-sama Muslim. Lalu provokasi apa katakanlah yang pernah dilakukan oleh 3 orang itu yang terkait dengan ras, dengan etnis? Nggak ada. Atau kalau kita mau agak nakal sedikit, kita pertanyakan begini. Ini kan ada nih. Tertentu berdasarkan ras. Emang Jokowi rasnya beda. Ya kan? Yang dipersoalkan bukan, yang dipersoalkan memang ijazah ras bukan kan? Oh iya. Kebangsaan, ijazah bukan kebangsaan. Bukan etnis juga. Bukan etnis juga. Bukan warna kulit. Karena yang dipersoalkan bukan Jokowinya tapi ijazahnya. Makanya ini kan error dalam penerapan hukumnya. Nah, memang selama ini undang-undang ITE itu seringkali diterapkan itu dengan cara-cara yang salah, penerapannya yang salah. Lalu undang-undangnya yang kemudian dikritik, undang-undangnya dianggap karet, padahal problemanya itu pada penerapan, pada
penegak hukum. Sebenarnya tidak hanya undang-undang ITE kalau itu. Baru-baru ini juga ada orang yang dikenakan undang-undang tipikor di RUT ASDP kan gitu kan, dipaksakan itu kena tipikor padahal juga ternyata juga tidak, sehingga harus mengeluarkan rehabilitasi presiden. Begitu pula ke Tom Lembong harus mengeluarkan abolisi. Ini kan penerapan undang-undang yang lain. Nah, ini seharusnya menjadi menjadi semacam supaya orang mengkritisi penerapan hukum ini atau pelaku penegakan hukum sebenarnya. Jangan hanya mengkritisi undang-undangnya, karena undang-undang apapun itu bisa dipakai untuk diterapkan secara kurang pas karena ada kepentingan politik, sehingga boleh dikatakan kalau Roskupon dulu mengatakan hukum itu law as a tool of social engineering. Di era sekarang ini seringkali law is a tool of political engineering. Jadi political engineering kan gitu kan. Jadi atau law is a tool of criminalization. Criminalization atau begitu. Itu juga itu lebih to the point itu ya. Nah, itu. Prof, ya. Kita beranjak kepada pasal. Jadi pasal itu Prof mengatakan pasal 27A dengan ancaman hukuman 2 tahun, pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun hanya relevan kalau ijazahnya ditunjukkan. Oh, kalau yang 27A itu tapi 28 tidak ya. 28 ini pasalnya udah ngaco ini. Udah enggak tepat sama sekali. Nah, karena 28 untuk provokasi sara, sementara itu tidak ada hubungannya dengan provokasi sara. Jadi kalau saya lihat nih ya, ini saya menduga-duga nih, biar pembicara kita zigzag nggak apa-apa. Saya menduga-duga dari 3 RRT ini, maka yang saya bisa duga itu Dr. Tifa, itu dia dia kayaknya akan disasar pada ujaran kebencian. Sara tadi? Ya, bukan ujaran kebencian terhadap Jokowi. Ujaran kebencian itu tadi kalau dipakai undang-undang ITE ya 28 ayat 2. 28 ayat 2-nya. Nah, dia akan dikenakan itu, disasar ke sana. Kenapa? Kelihatannya yang akan disasar tweet-tweetnya kan. Tweet-tweetnya. Kalau Mas Roy itu either pasal 32 atau 35 karena dia ngoprak-ngaprik dokumen apa-apa gitu kan, yang ijazah dan lain sebagainya. Respon juga begitu. 32 35. Ya. Tapi jangan lupa ada juga penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi Dr. Tifa bisa kena penyertaan juga. Nah, pertanyaan saya Prof ya. Ini sejauh mana sesungguhnya ya polisi bisa menggunakan pasal 28 ayat 2 tersebut, padahal yang dipermasalahkan tidak ada kaitannya dengan ijazah satu. Tapi yang saya rasakan adalah memang dia nggak akan bicara ijazah lagi. Tapi dia cari kira-kira tweet-tweet yang dianggap berisi ujaran kebencian. Di mana ujaran kebencian itu sudah menyasar sosok Jokowi dan kemudian tiba-tiba akan dicari tuh cantolannya kemana. Kalaupun misalnya ada tweet yang terkait dengan kebencian begitu, maka kebenciannya ini kebencian apa dulu? Ya, pertama itu, apakah memang kebencian yang terkait dengan tadi suku, agama, ras, etnis? Kan tidak. Ya kan, misalnya mempermasalahkan Jokowi, mengajak membenci Jokowi karena ada perbedaan suku, ada perbedaan etnis, ada perbedaan ras, ada perbedaan agama. Kalau seperti itu memang ngajak membenci karena agama beda, karena sukunya beda. Jadi itu bisa kena. Kita cek satu-satu. Apakah kebencian karena ras? Orang nggak permasalahkan ras Jokowi. Masalahnya itu kebangsaan Jokowi nggak pernah dipermasalahkan, etnis Jokowi nggak pernah dipermasalahkan, warna kulit Jokowi nggak dipermasalahkan. Karena sama. Agama Jokowi nggak pernah, kepercayaannya nggak pernah, jenis kelamin nggak pernah. Karena gini, mental, nggak pernah. Bung, itu ternyata saya baru tahu. Tifa itu orang Solo. Jadi, berarti kan rasnya sama, etnisnya sama. Bu Tifa juga orang Islam. Jokowi Islam nggak? Iya. Islamnya sama. Lalu gimana mengajak? Kebangsaannya sama. Mengajak. Jadi gini, yang dilarang pasal 28 itu mengajak orang lain untuk membenci sosok. Ini mohon maaf misalnya. Itu ayo kita musuhin dia. Betul. Jadi dia itu agamanya salah atau agamanya beda atau apa gitu. Itu seperti itu, artinya dia memang menghasut gitu ya. Itu menghasut. Kalau ada hasutan karena berbeda agama,
dan itu tujuannya adalah tentang agama tadi, nah itu baru bisa kena. Tapi ini kan agamanya sama. Iya. Agamanya sama, sukunya sama, etnisnya Dan tidak sama. pernah juga dipermasalahkan hal Apalagi ini. dan itu nanti harus kita lihat itu konstruksi kontennya itu kalau misalnya seperti itu. Dan itu betul-betul harus provokasi. Iya, iya, bukan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang. Iya. Tapi ahli itu harus melihat bahwa ada kalimat-kalimat provokasi yang sifatnya provokasi mengajak, menghasut. Ada enggak? Iya. Dan menghasutnya itu menghasut karena ada perbedaan tadi. Tapi saya sebagai orang yang juga mengamati Twitter ya, nampaknya itu kecil kemungkinan. I see. Gitu. Yang sering terjadi Mas, pasal 28 ayat 2 ini dipakai untuk orang-orang yang dirasa katakanlah orang yang marah gitu ya, marah karena ada tweet-tweet atau ada konten-konten yang berkaitan dengan agama itu saja. Hanya berkaitan dengan agama lalu marah. Iya. Padahal tidak ada ajakan, anjuran, hasutan, nggak ada. Cuma dia mengemukakan perspektif yang berbeda misalnya. Perspektif yang berbeda. Itu pun nggak bisa itu bukan. Iya. Itu bukan. Harus ada hasutan. Dan kemarahan itu bukan jadi kemarahannya itu betul-betul sebagai apa? Sebagai akibat. Akibat dari konten itu. Iya. Ya, akibat dari konten itu. Delik material itu ya. Delik material gitu ya. Itu harus dibuktikan betul-betul dia sebab akibat. Bukan karena memang marahnya itu karena orang sensitif, karena nggak suka sama Tiffanya lalu marah gitu loh. Tapi bukan itu, justru mungkin awalnya suka sama-sama orientasinya sama dengan Bu Tifa, lalu diajak lalu akhirnya marah. Misalnya mengajak masyarakat untuk membenci orang karena orang ini dia merusak agama kita, bisa begitu. Nah kalau seperti itu berbeda bisa gitu. Oke. Tapi ini saya melihat pasal 28 ayat 2 ini kecil kemungkinan itu tepat. Tapi jangan salah Prof. Pasal 28 ayat 2 inilah yang dikenakan pada Gus Nur dan Bambang Tri akhirnya. Awalnya dia dikenakan Undang-Undang 1 1946 yang menyebarkan berita bohong kan. Tapi ternyata di tingkat banding itu dihapuskan. Dikenakan subsidiarnya ini. Bukan yang primernya. Jadi dikenakan pasal ujaran kebencian. Padahal makanya sama dan kenanya 4 tahun lagi. Mahkamah Konstitusi kan kemudian ini juga ada putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat bahwa tadi benar-benar harus ada ajakan mengajak. Kontennya itu benar-benar mengajak, menghasut, mengajak. Bukan orang marah karena beda pendapat atau orang marah karena merasa dihina itu karena orang merasa dihina lain lagi gitu. Tiba-tiba pakai ujaran kebencian. Lalu pakai ujaran kebencian lain lagi. Ini benar-benar sebenarnya dulu dipakai untuk menjaga supaya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terjadi keributan ya. Itu makanya orang yang memprovokasi kebencian pada kelompok minoritas terutama kelompok-kelompok yang berbeda suku, agama, ras, secara minoritas itu yang dilarang oleh pasal-pasal ini. Di undang-undang undang-undang KUHP-nya kan ada juga pasal-pasal ini. Cuman dia tidak baru kemudian diekstensi di KUHP di Undang-Undang ITE dan tidak besar hukumannya sebenarnya kan biasa-biasa. Kalau KUHP rata-rata kan enggak ya itu di pasal 156, pasal 156A, 157 sudah ada di KUHP. Tapi kemudian di ITE ini memang cukup besar 6 tahun ya. ITE itu rata-rata memperbanyak hukuman semua itu. Prof. Oke. Jadi menurut Prof Insam pasal 27A nggak relevan dikenakan harusnya. 27A itu sekali lagi tadi ya pencemaran nama baik dengan menggunakan dokumen elektronik ya. Dan karena itu tidak berlaku untuk pejabat pemerintah dan lain sebagainya institusi ya. Kalau itu adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan tetapi dalam konteks ini tidak tepat juga untuk Pak Jokowi karena apa tadi? Ya karena Pak Jokowi ketika ini kan dia disebut namanya. Ketika sudah nama jadi bukan presiden, sudah nama dia sebagai warga negara punya hak. Dulu Pak SBY juga pernah menggunakan itu hak itu. Ya jadi hampir sama lah. Kita juga harus fair lah. Jadi orang yang disebut namanya kalau itu adalah sebuah tuduhan dan tuduhan itu bisa mempengaruhi hidupnya, maka dia punya hak untuk mengadu. Tapi bukan langsung itu diterapkan lalu ada pasti benar kan harus ada pembuktian dulu. Intinya adalah tuduhannya benar atau enggak. Prof ingin mengatakan
Kalau menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP masih masuk akal. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga karena kalau 310, 311 itu harus di muka umum. Bukan di media sosial. Di muka umum dalam pengertian KUHP zaman dulu ya orang banyak secara fisik gitu loh. Makanya kenapa ada ITE itu kan membedakan antara di muka umum secara online yang jumlahnya banyak, yang para penontonnya itu mayoritas tidak saling kenal, dengan dulu di muka umum di depan katakanlah propaganda gitu. Ya propaganda depan orang banyak gitu kan. Makanya pasal 310, 311 itu di muka umumnya kan beda dengan ITE gitu. Tetapi makanya lalu kenapa ITE menjadi lebih tinggi gitu kan? Karena bisa diulang-ulang, bisa jadi tidak tepat juga kalau lebih diulang-ulang tapi juga mudah. Iya, jadi mudah terjadi pembuktiannya. Pembuktiannya. Makanya tetap kalau memang dia katakanlah tadi Bu Tifa itu, Dr. Tifa itu di Twitter, ya pakai ITE. Bukan pakai 310, 311. Tapi kalau yang ancamannya 2 tahun. Ancamannya 2 tahun. Tapi kalau dia tulis kemudian ditempelkan, orang banyak di pasar itu orang banyak, itu baru pakai 310, 311. Menarik ya. 2 tahun ya, kalau enggak hanya 2 tahun. Kalau itu 2 tahun kan yang di dokumen elektronik itu. Jadi kalau dalam konteks mereka tidak di muka umum, maka pasal KUHP harusnya nggak bisa digunakan. Nggak bisa. Dan ini nampaknya memang seperti biasa. Undang-undang dipakai karena ada kepentingan relasi antara penegak hukum dengan yang melaporkan, atau mereka-mereka yang punya hubungan dengan penegak hukum. Jangan sampai seperti itu terjadi. Selama ini kalau saya melihat begitu banyaknya kasus-kasus yang tadi bahwa tidak tepat menggunakan undang-undang ITE tapi dipakai undang-undang ITE. Karena ada relasi antara penegak hukum dengan yang lapor. Nah ini kasus Dr. Tifa dan lain-lain dan Roy dan ini kan menjadi perhatian publik. Jadi perhatian publik saja berani pakai pasal-pasal yang kurang pas. Apalagi yang tidak jadi perhatian publik, dan itu jumlahnya banyak sekali. Saya juga sedang nangani kasus podcast seperti ini. Saudara Rudy Kamri kan juga kena. Dilaporkan oleh orang ke polisi. Bukan, lapornya ke polisi, ya pasti ke polisi. Yang lapor itu orang pengusaha besar. Pengusaha besar gitu ya. Ada pengusaha yang katakanlah agak berkelahi. Kemudian karena pengusaha yang satu itu menjadi whistleblower menunjukkan adanya korupsi. Pengusaha yang disebut korupsi yang terkait dengan para pejabat, itu yang kemudian melaporkan pengusaha ini maupun melaporkan Rudy Kamri podcast. Melaporkan YouTube-nya, melaporkan YouTube channelnya, lalu YouTube channelnya disita. Makanya harus bikin yang baru lagi. Followernya mulai nol lagi kan gitu. Bayangkan kalau misalnya saudara Bung Refli juga disita gitu. Kesalahannya adalah dia kasih, mestinya nggak boleh, jangan dia kasih kan. Mestinya ke penegak hukum bilang Anda mau nyita yang mana, konten yang mana? Ya konten itu aja. Memang itu tapi udah terlewat, saya juga nggak tahu. Tapi ini intinya saya mengatakan bahwa di kasus yang menjadi perhatian publik saja penerapan hukumnya ngawur gitu loh. Nekat. Apalagi nanti kalau kita bahas yang pasal 32 dan 35 itu. Kita bahas pasal 32 dan 35, pasal yang nekat. Ngawur pokoknya. Ngawur, itu pasal 32 35. Jadi 32 dan 35 ini dikenakan juga dengan Mas Roy, dan katakanlah bukan termula siapapun, bersorak-sorak akan kena 12 tahun katanya. Kejam sekali bangsa kita ini. Kok hobi sekali melihat orang mau dihukum apa-apa dengan sebab yang gak jelas itu. Kalau dia maling ayam, koruptor, ya gak apa-apa dihukum. Ini aktivis akademisi. Ini ya pasal 32. Pertama, pasal 32 itu sebenarnya, itu kan tadi saya katakan adalah kejahatan terhadap informasi elektronik. Jadi adalah computer crime, jenis serangan terhadap komputer atau informasi elektronik yang ada di komputer. Makanya sebelum pada pasal 32, lihat dulu pasal 30. Pasal 30 itu larangan illegal access. Munculnya orang bisa mengubah-ubah, mengurangi
Ya kan pasal 32 itu kan gini, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melanggar hukum, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan kan begitu kan? Mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada orang yang tidak berhak. Nah, ini sebelum dia bisa mengubah, menambah, itu pasti mengakses dulu. Makanya pasal 30 itu dimulai dari 30. Jadi pertanyaannya adalah Roy Suryo mengakses yang mana? Mengakses yang mana? Kan gitu kan? Ketika dia mengakses saja itu kena 7 tahun. Iya. Mengakses itu 7 tahun. Kemudian mengakses dengan menabrak itu pasal 30 ya, menabrak katakanlah ada cyber security-nya, itu baru naik lagi dia. Naik lagi. Nah, begitu pula ketika sudah masuk kemudian mengubah-ubah, kena pasal 32. Yang jelas kalau dia kemudian membahas informasi umum yang sudah berseliweran nggak ada masalah. Makanya sebenarnya oleh undang-undang ini yang dilindungi itu adalah informasi yang terkait dengan milik orang lain, properti. Properti yang memang disembunyi atau disimpan secara dengan cyber security juga. Misalnya disimpan di HP kita, di laptop kita. Itu kan ada password. Tidak sembarang orang boleh buka laptop kita atau HP kita kan, ada passwordnya. Disimpan di platform itu ada passwordnya. Nah, kalau sudah dia ada foto atau ijazah yang dipotret orang, diupload orang, sudah beredar dan semua orang sudah tahu. Dan semua orang sudah tahu, itu bukan informasi elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE pasal 32, karena tidak ada yang namanya illegal access terlebih dahulu untuk mendapatkan itu. Semua orang bisa mengakses. Semua orang bisa mengakses. Bahkan bisa mampir ke HP kita sendiri. Kadang-kadang dikirim orang tanpa mengakses pun dengan ilegal dikirim orang. Jadi pasal ini tidak tepat. Boleh dikatakan tadi saya dalam konteks Dian Sandi kan dia kan mengupload. Dia yang mengupload di Twitter. Dan Twitter tuh accessible, semua orang bisa mengakses Twitter. Ketika diupload sama Dian Sandi. Makanya yang kemudian mengubah-ubah itu juga nggak kena karena udah semua orang bisa mengakses gitu kan. Sebenarnya Dian Sandi juga nggak kena, dia hanya ngupload juga. Gitu loh. Ini bukan itu. Jadi sekali lagi Dian Sandi nggak kena Undang-Undang ITE pasal 32, Roy Suryo juga nggak kena. Apalagi Roy Suryo. Dian Sandi. Apalagi dia katakanlah menggunakan informasi yang diupload sama, ini kan informasi yang diupload sama Dian Sandi untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan analisis. Dia penelitian. Itu kalau dilarang atau kena, itu mahasiswa saya komunikasi di berbagai perguruan tinggi kena karena mereka sering textual analysis. Kadang-kadang menganalisis video yang ada di YouTube, menganalisis foto yang ada di Instagram dan sebagainya. Kan sama. Kadang-kadang dibesarkan, dikecilkan. Bahkan kalau kita misalnya bahkan kalau kita bisa melihat misalnya banyak sekali kan konten-konten saya itu misalnya dipotong-potong di TikTok tapi kan itu aksesnya memang akses yang sudah saya berikan, accessible. Once saya ngupload, orang lain bisa kalau misalnya kayak seperti kasus di ITB, saya kan pernah mengatakan itu bahwa ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemudian dibuat seolah-olah ciuman. Itu kan, itu melanggar etika. Melanggar etika. Masa sih pimpinan kita, presiden ke-7 sama ke-8 dibuat ciuman, laki-laki sama laki-laki kan gitu. Melanggar etika. Tapi bukan pidana. Tapi bukan melanggar pasal 32 gitu loh. Kecuali kalau dia salah satu dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo melakukan pengaduan. Itu pun juga tidak. Tidak. Walaupun mengadukan juga tidak. Kenapa? Karena kalau pengaduan atas nama apa ini? Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kan menuduhkan suatu hal. Apakah ini tuduhan? Sementara dia tujuannya adalah ngeritik bahwa presiden ke-7 sama ke-8 ini terlalu akrab sehingga seolah-olah ciuman kan gitu. Itu kritikan gitu. Tidak bisa masuk gitu. Kalau hakim itu kayak Prof semua, aman kita dari jerat Undang-Undang ITE terhadap orang yang tidak punya niat busuk ya kan, niat baik gitu ya. Persoalannya memang problemanya itu yaitu dari penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan tuh banyak oknum-oknum yang seperti mesin. Nggak peduli. Tidak peduli dia. Jadi ketika kita jelaskan juga nggak peduli. Ini yang menjelaskan ini yang ikut buat loh, gitu loh. Kita ini bukan hanya sekedar ini yang ikut buat. Bahkan saya pernah jadi ketua panjanya untuk perubahan-perubahan itu gitu. Artinya saya juga dulu di dalam. Sementara teman-teman ini kan tidak. Dia hanya menafsirkan aja.
Boleh saja orang mengatakan pakai filosofi Roland Barthes, the death of the author kan gitu kan, bahwa ya teks itu tergantung yang nafsir. Ya, gitu kan. Dituliskan sudah terbuka ya yang nafsir, hakim-hakim penafsirnya, jaksa penafsirnya, polisi penafsirnya. Tapi kan ini loh, mumpung masih ada yang hidup nih. Dulu gimana memori Van Tulechting-nya, bagaimana maknanya, tujuannya apa? Masa diabaikan sama sekali. Kan begitu. Oke, coba kita baca pasal 32 itu persisnya seperti ini. Ya, silakan. Biar kita tahu nih. Pasal 32 bunyinya, ini ayat 1 yang dikenakan kayaknya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi. Intersepsi ini? Sorry, maaf. Ini. Nah ini ya. Itu pasal 32, sorry maaf. Ya, kalau itu 33 kalau intersepsi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Artinya ijazahnya dokumen elektronik itu ada di sana nih, di website mungkin ya. Di website publik itu bukan maksudnya bahwa yang sudah beredar di publik, tapi milik lembaga-lembaga publik atau Jadi yang tetap ada dimiliki. Informasinya itu di website misalnya. Baik informasi itu punya pribadi orang maupun punya lembaga. Ya, karena memang kenapa dilindungi? Karena kalau dia diperbolehkan diubah-ubah itu bisa katakanlah merusak sistem yang terkait dengan e-commerce. Coba bayangkan kalau di dunia yang sekarang sudah semuanya digital itu, lalu ada orang yang mengakses secara dengan sengaja dan tanpa hak. Dia mengubah-ubah harga begitu. Atau kalau di sekarang pengadilan itu pakai e-court. Pengadilan sekarang kan pakai e-court. Lalu ada orang yang menghack masuk e-court yang keputusannya sebenarnya mau bebas lalu diubah menjadi tidak bebas begitu. Itu yang kena pasal 32 ini. Karena dia masuk ke sistem elektronik milik orang lain atau yang sebenarnya dilindungi gitu loh. Bukan ngubah-ubah gambar gambarnya Mas Refli atau Bung Refli ini digambar jadi kayak kucing misalnya begitu. Bukan. Jadi memang betul informasi itu ada di website sebagai informasi berharga dari milik orang atau milik lembaga. Lalu kita masuk sebagai intruder kan, kita ubah-ubah, sehingga dokumen itu rusak lah atau apa. Dokumen itu rusak atau katakanlah itu kan yang namanya informasi elektronik itu kan punya nilai ekonomi. Bisa misalnya kalau password kita diambil orang, diubah-ubah orang, kita rugi dong. Atau Anda udah mau punya tulisan mau di Scopus untuk guru besar, tiba-tiba rusak, di-delete sama orang, nggak jadi guru besar, atau dihilangkan. Itulah yang disebut sebagai mengubah, mengurangi, menghilangkan begitu. Karena memang jadi bukan sebuah dokumen yang kemudian sudah menjadi beredar di publik. Bukan. Jadi kalau foto saya, foto Anda, kemudian tadi diubah-ubah orang, ya itu cuma menyakitkan hati. Etikanya begitu. Tapi itu bukan sebuah informasi yang memang perlu dilindungi sehingga kalau misalnya orang mengubahnya maka kemudian akan merusak informasi saya. Karena 12 kan ke 9 tahun ini sampai yang ngubah-ubah ini. 9 tahun. 8 sampai 9 tahun kalau nggak salah gitu ya, 8 sampai 9 tahun. Yang 35 itu 12 tahun. Nah, 12 ini menarik kita lompat ke 35. Kalau 35 ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Intinya kan ini orang mau nipu kan ibaratnya. Dan ada otentiknya. Jadi yang diubah itu seolah-olah mau jadi otentik. Nah sekarang apakah mereka ngerubah-ngerubah untuk menunjukkan ini otentik? Malah sebaliknya. Dia menganalisis. Jadi menganalisis itu beda dengan mengubah informasi elektronik untuk tujuan membuat menjadi otentik. Misalnya kalau otentik itu begini. Tadi Bang Refli ini rumahnya bagus nih. Lalu tanah ini sudah disertifikat dan sertifikat sekarang itu pakai elektronik, ya kan? VPN sekarang udah pakai elektronik. Lalu saya ubah nih, saya hack, saya ubah sertifikatnya yang elektronik itu
ketika di print jadi nama saya. Iya. Lalu saya bisa mengklaim ini rumah saya begitu. Ya, dan itu membuat seolah-olah itu otentik. Otentik itu 12 tahun. Atau tadi yang e-court tadi. Hakim itu jelas-jelas sekarang pakai e-court, makanya agak cepet ya mereka. Itu kemudian keputusannya diubah-ubah sama orang yang tidak berhak. Nah, itu pasal 335 ini yang kena gitu loh. Bukan sembarangan foto atau itu lalu kena gitu loh. Kalau gitu mudah sekali kita kenanya kan, lama-lama nanti penuh. Nanti apa ini pengadilan penuh, kemudian juga penjara penuh gara-gara anak-anak kita yang bikin meme, bikin AI. Itu kan mengubah-ubah juga seolah-olah asli. Jadi dari pasal-pasal yang dikenakan itu adalah ada pasal yang masih relevan. Ya, 27 ayat A, 27A itu masih relevan. 27A masih relevan. Ada yang sudah tidak relevan lagi. Jadi satu-satunya yang bisa dikenakan 27A itu. 27A. Dan itu pun ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Hanya 2 tahun. Tidak bisa ditahan. Dan itu pun belum tentu terbukti kan? Dan belum tentu terbukti dan tidak bisa ditahan. Jadi artinya nanti ke depan ini nggak boleh ada alasan apapun untuk menahan mereka. Kalau itu pakai 27A memang yang itu yang relevan. Gitu loh. Tapi ada kepalang 32 dipakai, semua 35 dipakai. Itu kayak Habib Rizik dulu. Dia bikin Maulid Nabi melanggar undang-undang kesehatan. Ancaman hukumnya 1 tahun. Tapi kalau cuma 1 tahun nggak bisa nahan. Maka digunakanlah pasal 160 KUHP soal penghasutan. 6 tahun ditahan dia. Ya itu artinya dia mencoba untuk suatu hal perbuatan itu dijala dengan banyak sekali pasal dan pasal-pasal yang dipakai itu adalah pasal-pasal yang sanksinya di atas 5 tahun semua untuk menahanan. Dan itu memang udah menjadi semacam fenomena yang seringkali kenapa pasal 27 ayat 3 yang sekarang jadi 27A itu kenapa jadi 2 tahun? Gara-garanya sering dipakai dulu untuk nahanin orang dari sejak Prita Mulyasari sampai kasus-kasus yang ada di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana, di Makassar gitu loh. Nah, masalahnya Prof tadi saya mau ngomong apa? Lupa saya. Jadi ini. Saya ingin setelah melihat fenomena ini ya, apa appeal Prof terhadap penyelesaian masalah ini? Orang mengatakan, wah udah hadapi aja pengadilan. Kayak dia paham pengadilan kayak bersih aja, pengadilan tidak berpihak kan? Kalau sudah kasus-kasus begini kan kita tahu lah behind the skenario-nya. Nah, cuma kira-kira apa advice Profesor kalau seandainya misalnya disuruh menyelesaikan soal ini dengan cara sebaik-baiknya dan setataatnya pada aturan hukum? Iya, kalau saya pertama memang benar sekarang ini saya ini udah punya pengalaman berkali-kali menjelaskan di pengadilan juga kadang-kadang hakim kelihatan mantuk-mantuk begitu ya, tanya tiba-tiba putusannya beda. Tidak sama sekali tidak mendengarkan pendapat totally different dan itu berkali-kali ya. Artinya kayak kemarin juga begitu kan kasusnya di RUT ASDP kan walaupun Prof Renald Ghazali menjelaskan dengan berbusa-busa di pengadilan tetap aja kena 4,5 tahun baru kemudian presiden yang turun kan begitu kan. Presiden yang turun untuk memberikan rehabilitasi. Nampaknya memang ini juga seperti itu. Kalau nanti sampai ke pengadilan dan jangan berharap pengadilan itu akan bisa fair seperti yang kita ucapkan tentang pasal-pasal itu maknanya seperti itu. Ini pasal ini pasal yang keliru penerapannya. Tapi berkali-kali saya ketemu sama berbagai hakim, nampaknya mereka itu sulit untuk diberitahu, gitu kan? Dan ada semacam jurisprudensi bahwa pasal-pasal itu dikenakan sekenanya aja. Iya, pokoknya. Ya kayak tadi kasusnya Habib Rizik dan sebagainya itu. Ya seperti itu yang terjadi. Makanya lalu masyarakat tuh perlu juga menjaga ini supaya benar-benar siapa hakimnya. Jadi pengertian menjaga itu betul-betul kita ngawasi. Kita marking ya. Kita ngawasi. Jadi sesuatu itu kalau diawasi oleh publik yang kita terlibat itu kan lebih hati-hati. Iya. Tapi kalau sampai ini yang udah diawasi, kita perlu tahu sebenarnya hakimnya siapa, ahlinya siapa.
kadang-kadang Mas Bung Refli, saya tahu bahwa undang-undang ITE ini seringkali diterapkan secara salah. Ahlinya itu ahli-ahli yang sudah langganan sama mudah untuk memasukkan pasal-pasal itu. Jadi kelihatannya ahlinya itu ahli yang dipesan untuk bagaimana cara mencari agar orang ini masuk. Nah itu perlu juga diungkap ke publik supaya universitasnya atau kampusnya tahu bahwa ahlinya ini ngawur, berbeda dengan minimal berbeda dengan Henry Subiakto bisa begitu loh. Gitu loh. Ini siapa gitu loh. Jadi perlu diungkap ini ahlinya siapa yang diundang, kemudian jaksanya dan juga hakimnya untuk bagian dari kontrol. Oke, jadi menarik untuk terutama untuk kasus-kasus yang besar seperti ini. Kasus RRT ini ya. Jadi Prof, kalau Prof kemudian diajukan sebagai ahli bersedia, Prof? Oh, saya yang kasus ecek-ecek aja saya bersedia kok, karena saya tujuannya bukan karena saya itu katakanlah ya saya membantu Mas Rudi Kamri, bukan karena saya kenal Rudi Kamri, tapi saya ingin mendudukkan bahwa undang-undang ITE ini jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sesuai dengan selera penegak hukum yang sudah punya relasi-relasi dengan elit atau dengan kekuasaan gitu loh. Tapi undang-undang ITE ini tujuannya adalah apa? Untuk menjaga benar-benar supaya informasi elektronik itu tidak disalahgunakan, tidak ada misuse di dalam penggunaan komputer dan jaringan komputer kan begitu kan. Tapi bukan berarti bahwa ini bisa dipakai untuk mengkriminalkan orang secara sembarangan. Nah, saya biasanya masuk ke situ, masuk untuk mendudukkan undang-undangnya. Apalagi ini terkait dengan tadi kebutuhan Indonesia memang masyarakatnya udah butuh tahu sebenarnya presidennya itu kayak apa aslinya. Ini kan keingintahuan masyarakat sekarang tinggi sekali. Saya mengikuti untuk mendapatkan informasi jadinya. Iya, ini people's right to know, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sekali lagi bahkan mungkin negara ini membutuhkan sebuah solusi undang-undang hukum yang untuk supaya tidak terjadi konflik. Yaitu mau tidak mau adalah membuka informasi itu, membuka ijazah itu seperti apa aslinya. Jangan dikorbankan hanya gara-gara satu ijazah atau kata satu hal itu. 8 anak warga negara terancam. Seluruh warga negara terancam atau katakanlah akan terjadi konflik besar. Ini kan terjadi konflik besar. Minimal sekarang udah terjadi di medsos ya. Tapi kan bisa juga itu yang namanya digital outrage, kemarahan digital di medsos itu kemudian terimplementasi di dunia fisik kan bisa terjadi. Ya kalau ada pemicunya. Misalnya ada bentrokan di pengadilan atau apa, itu bisa. Makanya ini kearifan negara, ini perlu sekali. Tadi sekali lagi bahwa Indonesia pernah terbelah dan kemudian menyatu karena presidennya ambil alih dengan solus populi suprema lex, dekret presiden waktu itu. Kalau ini nggak perlu pakai dekret, tapi cukuplah bahwa perintahkan seperti apa yang namanya ini aslinya seperti apa. Ijazah dihadirkan, diuji sama-sama kalau secara asli, terbuka. Nanti bagaimana konsekuensinya dibicarakan. Kalau asli berarti mohon maaf ya teman-teman yang namanya Roy Suryo CS itu berarti memang dianggap mau nuduh sesuatu yang salah atau yang keliru begitu sehingga konsekuensi hukumnya kena pasal 310, 311 atau 27A tadi. 27A lah katakanlah yang tepat. Pokoknya di bawah 5 tahun semua itu tapi. Ya, tapi kalau katakanlah kalau ternyata ijazahnya yang bermasalah tidak asli, ya ada konsekuensi hukumnya. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Nanti dikasih gerasi, amnesti apa itu soal itu lain. Urusan lain, tapi jelas itu melanggar 263 KUHP. Ya kan tentang pidana pemalsuan surat, pemalsuan surat, dokumen. Ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional pasal 69 itu terkait dengan pemalsuan ijazah. Ada dengan 5 tahun sanksinya. Nah, ini semua adalah hal yang harus kita tempuh dan betul-betul dasarnya equality before the law. Bahwa hukum itu berlaku sama untuk siapapun. Bukan karena dia adalah tokoh nasional lalu beda. Ya enggak lah. Kalau memang ijazah saya disangsikan lalu mau dibuka, silahkan saya buka ijazah saya, diteliti juga boleh. Begitu pula bagi tokoh. Gitu. Apalagi tokoh. Itu. Prof, ada satu hal yang saya sendiri sudah menangkap bau-baunya.
bahwa nanti penyidik ya itu tidak akan masuk atau menukik pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Ya. Tapi yang dia sasar adalah apakah Roy Suryo menghina atau enggak, apakah Dr. Tifa itu mencemarkan nama baik atau enggak, apakah Rismon itu menduplikasi dokumen apa enggak dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti sebenarnya tidak akan ada pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang tiba-tiba suddenly dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian di tingkat banding kena 4 tahun. Gimana Prof melihat ini? Ya, sekarang satu lagi tambahan, pasal menyebarkan berita bohong itu dihapus. ya. Karena berdasarkan pengalaman Gus Nur dan Bambang Tri, ketika berita bohong masih menggunakan Undang-Undang 1 1946 dan belum dimasukkan ke Undang-Undang ITE ini, itu 10 tahun dia berdasarkan itu, tetapi di tingkat banding nggak relevan karena dianggap kalau ini berita bohong, berita aslinya mana nggak pernah. Iya. Dan itu di-drop sama polisi. Ya 28 ayat 3 kan, Iya, pasal 28 ayat 3 iya. itu pertama harus ada mana aslinya, mana bohongnya, kemudian kalau itu kan juga harus menimbulkan kerusuhan atau keonaran fisik. Itu harus ada keonaran fisiknya, harus ribut dulu kan begitu. Itu memang tidak relevan, tapi kalau itu masih dipakai itu tambah kelihatan ngawurnya lagi kan gitu. Tapi oke lah, udah di-drop itu sudah bagus. Ya, tapi berarti kan, tinggal 28 ayat 2. Iya, arahnya kan tidak akan ada pembuktian ijazah akhirnya. Nah kalau seperti itu berarti ini ada tadi persoalan people's right to know tadi. Ya ada hak masyarakat untuk tahu. Makanya Presiden harus turun tangan tuh. Iya. Untuk to fulfill gitu kan. Ya ini kan hak masyarakat untuk ini kalau presiden tidak turun tangan, ini juga bisa mempengaruhi katakanlah image presiden sendiri. Seolah-olah beliau tidak fair ketika melihat kondisi seperti ini. Ini memang hal yang kelihatannya sederhana, tapi sederhana kan hanya persoalan tunjukkan gitu kan. Tapi menjadi rumit karena orang tidak mau menunjukkan dan justru orang menyangka-nyangka kenapa nggak mau ditunjukkan. Ya makanya saya berkali-kali mengatakan ijazah itu kebanggaan. Anda kan alumni UGM juga kan? Iya. Ketika lulus UGM kan bangga kan gitu. Iya, enggak ada lagunya kan bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Artinya bangga. Ijazah itu bukan aib. Ijazah itu bukan penyakit. Kenapa tidak mau ditunjukkan? Justru ketika semakin lama diputar-putar nanti adalah problemnya adalah efeknya itu saya sebagai orang komunikasi nih dampaknya adalah pada kredibilitas, pada kepercayaan. Dan semua orang yang membenarkan ijazah itu ada asli dan lain sebagainya akan kehilangan kehilangan legitimasi, kehilangan integritas, kehilangan moral standing untuk berbicara di publik lagi karena dia membela sesuatu yang sudah irasional. Iya. Makanya saya juga ingatkan saya sebagai alumni Gajah Mada, tolong Gajah Mada dalam hal ini jangan menjadi lembaga yang melegitimasi seolah-olah tidak perlu membuka ijazahnya seperti apa. Karena saya ketika dulu kuliah itu banyak teman-teman saya yang kuliahnya muncul ada fotonya dan sebagainya tapi nggak jadi lulus kan banyak. Saya punya teman SMA teman SMP dan SMA, dia selalu juara di SMP dan juara di SMA, juara umum di SMA dan keterima di fakultas di UGM. Di UGM juga dia bagus sekali, tapi nggak lulus. Sampai sekarang nggak lulus. Itu ada teman saya akhirnya hanya karena nggak lulus yang paling bagus tuh si topi merah itu yang anak kecil itu. Dia ngaku dia nggak lulus. Tapi pinter dia dari awal. Itu juga pinter. Dia walaupun nggak lulus dia masih bisa semacam bimbingan orang-orang yang mau masuk UGM. Dia ngasih semacam bimbingan itu. Bimbel. Bimbingan belajar. Dan dia ngajari tentang matematik, fisika gitu. Enggak, teman saya ini yang tidak lulus ini. Dulu pinter sekali tapi nggak lulus. Artinya sekali lagi di Gajah Mada itu biasa orang kelihatan dulu kuliah aktif lalu tiba-tiba nggak lulus. Apalagi angkatan saya, satu angkatan 250 orang. Ya gimana kita tahu apa dia lulus apa enggak? Iya. Bahkan semester pertamanya udah hilang dia. Makanya kalau sekarang begitu reuni ada dia ikut. Iya, makanya kalau sekarang diminta untuk menunjukkan ijazah itu bukan suatu yang berlebihan. Itu bagian dari objektivitas dan etika ya. Ini Prof udah lihat waktu nih kan. Ada tadi saya janji kan. Nah, pertanyaannya Prof ya.
what should be what we should be sorry. Dia mau bilang apa yang saya harus lakukan, what we should be ya, should do ya kan, apa yang harus kita lakukan. Ya kalau sekarang sebenarnya kita sudah dengan mengkritisi, mengingatkan kepada polisi, kemudian menyarankan supaya Pak Jokowi membuka sajalah ijazahnya. Kalau Bapak tidak membuka ijazah, justru Bapak akan semakin kehilangan kredibilitas. Bukan hanya Bapak yang kehilangan kredibilitas, institusi yang selama ini mendukung kayak misalnya kayak UGM juga bisa kehilangan kredibilitas kalau tanpa ada dibuka. Karena kenapa tidak dibuka? Alasan apa lagi? Mau nunggu ribut, mau nunggu katakanlah ada benturan-benturan. Kalau saya konkret aja, kalau memang ijazah Pak Jokowi itu memang palsu, misalnya ya, karena itu dia resisten untuk membukanya, udah saya himbau aja ke Pak Prabowo, ya kan? Sudah, yang penting adalah telling the truth, ya kan? Seperti rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Dia telling the truth, oh iya saya nggak punya ijazah, memang ijazah ini palsu, tapi kemudian dimaafkan. Kalau dalam krisis komunikasi, dalam ilmu komunikasi, kalau terjadi sesuatu yang ketidakpastian, kemudian ketidakpercayaan, itu memang harus telling the truth, honestly, harus jujur. If you are at fault, apologize. Jadi kalau salah ya minta maaf. Dan publik pasti akan muncul yang menerima kesalahan itu, atau ya logis ada yang nolak itu pasti. Tapi presiden sebagai kepala negara yang punya constitutional right, kan baru saja ngasih rehabilitasi, abolisi, amnesti, kan bisa dia memberikan itu. Dulu diadili dulu Bill Clinton ketika ketahuan selingkuh sama Monica Lewinsky itu, apa yang dilakukan? Dia telling the truth, kemudian ngomong honestly apa adanya, lalu dia minta maaf. Lalu malah dapat simpati. Malah justru dapat simpati. Menang lagi. Dia menang lagi, minta maaf kepada istrinya, minta maaf kepada anaknya, minta maaf kepada masyarakat yang mendukungnya, malah dapat simpati. Tapi kalau dia tetap menyembunyikan, itu menunjukkan bahwa ini kayaknya tidak ada yang memberikan nasihat dari sisi komunikasi. Karena komunikasi itu tadi bahwa justru orang kalau ada sesuatu yang keliru, salah, itu harus apologize, minta maaf. Gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Mungkin Prof membutuhkan untuk closing statement. Silakan, Prof. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kalau sampai memang kenapa sampai berlarut-larut ini dan banyak orang terlibat, bahkan mungkin membela mati-matian, karena memang dampak dari kalau tadi sampai di pengadilan kemudian ketahuan kalau palsu ijazahnya, yang runtuh bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh dinasti maupun juga partai yang nempel, mereka-mereka aktivis-aktivis yang juga nempel di situ, bahkan juga bisa mengenai partai lama yang dulu menyokong dia. Bisa. Makanya saya memahami kalau misalnya PDIP diam, parlemen diam, karena parlemen dulu juga ikut terlibat, ikut membenarkan dan sebagainya ya, terutama mereka-mereka yang dulu di dalam pemerintahan. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya kalau memang nanti terbuka, ya apologize. Oke, udah lebih minta maaf. Lebih baik minta maaf. Lebih baik minta maaf pada rakyat daripada bikin beban sejarah kan. Daripada beban sejarah dan terus menolak tapi akhirnya terbuka atau masyarakat sampai kapanpun tidak percaya. Oke. Ya, saudara sekalian ya, kalau kita berbincang secara waras, kita udah paham itu sebenarnya kasus ini arahnya kemana. Karena makin lama makin meragukan ini. Sebenarnya ada apa nggak ijazahnya itu? Tetapi kalau misalnya ada, kenapa nggak ditunjukkan? Kalau tidak ada, ya kenapa nggak minta maaf, kan begitu? Daripada kemudian mengkriminalisasikan anak bangsa, apalagi orang-orang yang cerdas. Kayak Dr. Tiva itu kalau dia lanjutkan bisa 4 PhD dia. Di Driarkara, di filsafat, kemudian di UI, kedokteran UI, kemudian ada di Unpad, di Norwegia 1. Kan tertunda konon gara-gara ini juga, kasus ini. Roy Suryo itu seorang doktor, Rismond itu seorang dokter. Masa yang masuk penjara manusia-manusia berkualitas, sementara yang tidak berkualitas kutu kupret dikeluarin. Mudah-mudahan
ini bukan hanya playing the game, tiba-tiba nanti Prabowo ya udah biarin aja, nanti ujung-ujungnya gue kasih rehabilitasi juga. Karena kalau penegakan hukumnya begitu terus, ya ongkos sosialnya agak tinggi juga jadinya kan. Orang udah bentrok duluan, udah apa duluan. Terima kasih Prof. Henry ya. This is not we hope this is not the first time ya coming here. Jadi besok kalau kita ada yang lebih detail lagi, ya saya akan undang lagi karena butuh pencerahan dari mantan termul. Tapi dia udah klarifikasi bahwa beliau bukan termul karena beliau menjadi staf ahli Menkominfo. Sekarang Menkomdigi. Menkominfo itu sejak era pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2007. Oke, makasih Prof ya. Ya. Oke Prof.